warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masih semangat gak? Tentunya masih semangat ya, karena kita semua adalah calon pemimpin di masa depan. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu nih. Namaku Irham Nasya Alfisya Putri, bisa dipanggil dengan nama Nashwa. NIM saya C0E025001 dari Prodi Keuangan Daerah. Di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Teman-teman pasti penasaran kan apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Apakah ilmu ekonomi ini sering terjadi di kehidupan kita? Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, yuk tonton videonya sampai habis. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya kita dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, ilmu ekonomi muncul karena adanya kelangkaan, sehingga kita harus menentukan pilihan. Teman-teman, tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Nah, jadi kelangkaan adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas sangat besar daripada jumlah sumber daya yang terbatas. Nah, contohnya nih, ketika musim kemarau tiba, kapasitas air di sungai, sumur pastinya akan mengering, ya kan? Oleh sebab itu, masyarakat pasti sulit untuk mencari air. Nah, contoh kelangkaan yang baru terjadi baru-baru ini yaitu kelangkaan gas LPG 3 kilo. Di beberapa daerah, gas LPG 3 kilo sering sulit ditemukan menjelang hari raya atau saat distribusi terlambat. Hal ini menyebabkan masyarakat harus mengantri panjang, harga naik, dan sebagian orang beralih ke bahan bakar lain seperti kayu dan listrik. Nah, karena adanya kelangkaan tersebutlah yang membuat kita harus memilih. Pilihan yang kita pilih adalah biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai yang harus kita korbankan ketika kita memilih pilihan lain. Nah, contohnya nih, besok pagi Budi akan diselenggarakan UAS. Akan tetapi, Budi bingung nih pilihannya. Ia akan belajar untuk UAS besok atau bermain game. Akan tetapi, Budi lebih memilih untuk bermain game. Nah, biaya peluangnya adalah karena Budi lebih memilih bermain game, Budi membuang kesempatan untuk belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kalian tahu nggak sih di dalam ilmu ekonomi itu ada cabangnya juga loh, yaitu ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, seperti bahasanya nih, mikro artinya kecil. Jadi, ekonomi mikro adalah ekonomi yang mempelajari perilaku manusia, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Masalahan dalam ruang lingkup mikro sendiri, jika pendapatan konsumen naik, apakah tingkat konsumsinya juga ikut naik? Yang kedua, ada ilmu ekonomi makro. Makro dalam bahasa Indonesia artinya besar. Jadi, ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang ruang lingkupnya besar dan luas sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam mengatur distribusi dan konsumsi secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup ekonomi makro. Jadi, permasalahannya seperti inflasi, pengangguran. Tahu nggak sih, kebutuhan manusia itu ada klarifikasinya juga loh. Mau tahu nggak apa saja sih klarifikasinya? Yang pertama, ada berdasarkan intensitas, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Primer ini seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, kalau sekunder itu seperti perabotan rumah, alat sekolah, alat tulis. Yang terakhir ada tersier. Tersier ini seperti mobil mewah, apartemen, villa pribadi, dan masih banyak lagi.
Nah, berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu ada jasmani dan rohani. Jasmani itu misalnya makanan, minuman, olahraga, obat-obatan. Nah, yang rohani misalnya itu ibadah, hiburan, pendidikan. Selanjutnya ada yang berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua juga, yaitu ada waktu sekarang dan masa depan. Waktu sekarang itu tuh seperti kita makan, minum, dan banyak lagi. Dan waktu masa depan itu seperti tabungan, investasi, asuransi, dan lain-lainnya. Terakhir, ada kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Misalnya nih, kebutuhan individu, sekarang saya membutuhkan makanan karena saya lapar, atau sekarang saya butuh minum. Nah, kalau yang kelompok itu, kalau kelompok misalnya ada kita membutuhkan jembatan untuk alat penyeberangan, kita membutuhkan rumah sakit, kita membutuhkan ambulan, dan masih banyak lagi. Nah, kalian sudah paham kan tentang materi yang dijelaskan? Maka dari itu pembelajaran kita sudah terselesaikan. Ya, Ilham Nasyalkisya Putri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.